engkau Tuhan yang mulia Tuhan memimpin akan ibadah kami sehingga dari awal sampai akhirnya Tuhan hanya kuasa hanya hadirat Tuhan yang beri kami sampai Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami akan mulai akan ibadah kami dan juga nama Tuhan kami Yesus Kristus mulia. Shalom Bapak Ibu. Mana suaranya shalom? Sebelum kita akan masuk yang pujian bagi Tuhan, kita akan sama-sama membacakan ayat janji iman kita, kerinduan kita saat itu kita mau memuji Tuhan. Ayatnya kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu. Setelah hitungan ketiga ya, Mazmur 109 ayat 30 ya. 2, 3. Aku hendak bersyukur sangat kepada Tuhan dengan hidupku, dan aku hendak memuji-muji Dia di tengah-tengah. Berikan pujian. Kita mau berikan pujian bagi Allah kita yang hidup dan bangkit bagi kita semua. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita berikan kemuliaan, kita katakan Yesus anak Allah.
memampukan kami, dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kemuliaan, hormat, dan kuasa sampai selama-lamanya Bapa. Kami sediakan hati kami Tuhan, yang siap menerima firman-Mu, apapun bentuk firman-Mu, dan kami semua yang siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita serukan, amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi. Shalom, Tuhan yang dikasih Tuhan. Shalom. Pagi ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Saudara-saudara, ya, saya akan dengan Bapak Ibu berdiri. Kita sama-sama angkat Alkitab kita, saudara-saudara. Pada itu ketika kita sama-sama dua, tiga. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu sanggup mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan belajar sama-sama pagi dalam Matius 27 ayat yang ke-9. Satu ayat saja, ya. Mas Dimas tolong saja. Kita baca bersama-sama, saudara-saudara, pada hitungan ketiga. Matius 27 ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Dengan demikian kita firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 32 perak, yaitu harga yang ditetapkan seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Puji Tuhan. Karena hari ini saya akan baca beberapa ayat. Semoga tolong Pak Aku bisa dulu di depan. Kita tolong sendiri bantukan dibaca ya, supaya bahwa kita kan bahwa betul dari beberapa ayat ya. Oke, saudara-saudara, hari ini kita akan belajar satu ayat dalam Matius 27 ayat yang ke-9. Slide berikutnya, Mas Dimas. Tapi sebelumnya saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat satu video kecil. Cuplikan, saya ambil cuplikannya saudara ya, bukan khotbahnya, tapi cuplikan satu kata yang saya ambil dari sini. Khotbah pendeta terkenal, yaitu Pendeta Kemas Abu Bakar Mansur Yusuf Roni. Cuplikan. Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan itu juga yang kami sembah dan kami kenal melalui Yesus Kristus, junjungan ilahi, kesepakatan jahat. Seperti 11 rasul dan 70 saudara. Tuhan tahu kelemahan kita, Tuhan akan ampuni kita. Tapi waktu kita berkhianat saudara, itu yang Tuhan sangat sedih saudara. Jangan berkhianat untuk Tuhan. Jangan saling bilang Tuhan itu kedua kalinya saudara. Supaya Tuhan sudah menjadi tempat buat saudara dan saya kelak di surga. Kita bersama-sama bersuka cita bersama Tuhan. Kita dengan pujian dengan ucapan syukur dan dengan segala
Bergulirnya waktu menyambut hari Paskah semakin dekat. Yesus dan murid-muridnya secara kasihnya bersama-sama dalam suatu perjamuan malam. Sementara itu Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa-Nya. Hati Yesus diliputi keharuan yang mendalam karena kasihnya yang begitu besar kepada murid-muridnya. Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu, seperti Pak Menteri. Karena aku tidak akan makannya lagi hingga terdapat di dalam kerajaan Allah. Segala sesuatu telah diserahkan kepada Yesus, dan Yesus menggunakannya untuk mengenapi misi dari Allah. Yesus datang karena Dia mengasihi dunia yang berdosa, dan Ia ingin memberikan keselamatan kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ia memilih murid-muridnya untuk melayani bersama-sama dengannya. Kasih Yesus kepada murid-muridnya tidak berkesudahan. Ia terus-menerus mengasihi mereka meskipun Dia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuang air ke dalam suatu basi. Kemudian Yesus membasuh kaki murid-muridnya lalu menyikannya dengan kain yang diikat pada pinggangnya. Apa yang kau lakukan, Tuhan? Masa kau mau membasuh kakiku? Petrus, apa yang aku perbuat, engkau tidak akan tahu sekarang. Tapi suatu saat nanti, kamu akan tahu. Tidak, Tuhan. Sampai kapanpun kau tidak perlu membasuh kakiku. Jika aku tidak membasuh engkau tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Baiklah kalau begitu. Jangan hanya membasuh kakiku, tapi dengan tangan dan kepala. Petrus, Ya Tuhan. orang yang sudah mandi dia tak usah membasuh dirinya lagi. Cukup kakinya saja. Kalian memang bersih, kecuali satu. Pernyataan kasih Yesus yang begitu besar ditunjukkannya dengan membasuh kaki murid-muridnya. Dia tanggalkan jubah kealahan dan mengambil tongkat rendah untuk melayani manusia yang berdosa. Yesus telah memilih apa yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Dengan membasuh kaki murid-muridnya, Dia menunjukkan keagungan nilai yang hakiki, bahwa hidup dimaknai bukan dari sekedar melayani dan merendahkan diri, namun juga ada penyucian hati atas dosa, atas kotoran, atas kebencian, dan hanya dapat dilakukan oleh kasih Yesus sendiri melalui darahnya yang mengalir di Kalvari. Mengertikan engkau apa yang sudah kulakukan pada orang. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Itu benar. Memang aku guru dan Tuhan. Aku membasuh kakimu, maka kamu wajib saling membasuh kaki. Aku memberimu teladan supaya kamu berbuat seperti yang aku lakukan. Aku tahu siapa yang aku pilih. Bukan aku kan, Tapi Tuhan. firman ini harus tetap digenapi. Orang yang mengangkat tumitnya terhadap aku, seorang di antara kalian akan menyerahkan aku. Bukan aku kan, Tuhan. Coba tanyakan padanya siapa yang ia maksud. Tuhan, siapa yang kau maksud itu? Dialah orang yang akan memberikan roti ini setelah aku mencelupkannya. Karena aku ya Rabbi, kau sudah mengatakan apa yang akan kau perbuat. Perbuatlah itu segera.
Anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Anak-anakku, tinggal saat lagi aku berada di antara kalian. Sekarang aku memberikan berita baru bagimu. Hiduplah dengan saling mengasihi.
Kreatif. Yesus memberikan berita yang baru pada saat malam terakhir dari masa hidupnya sebagai manusia di bumi ini. Melalui ajaran dan teladannya, ia telah menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa tindakan melakukan perintah-perintahnya itu tidak lain adalah tindakan kasih. Kasih yang diamanatkannya bagi kita begitu agung, mulia, dan sempurna. Namun dosa telah merusak cita kasih itu dan meninggalkan banyak luka dan kekecewaan di sekitar kita. Manusia mencintai dirinya sendiri dan tidak lagi memperdulikan sesamanya. Uang menjadi ukuran segala-galanya. Mereka membual, menyombongkan diri, memfitnah, memberontak kepada orang tua, dan tidak tahu berterima kasih. Mereka memandang rendah perintah agama yang mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Kasih menjadi dingin, bahkan manusia tidak tahu lagi bagaimana mengasihi. Mereka tidak mau berdamai, mencela kekurangan sesamanya, bersikap kasar, dan berbuat kejahatan semata-mata. Betapa sedih hati Tuhan melihat dunia. Tidak seorang pun melakukan kebenaran di hadapannya. Namun, karena kasih-Nya, Dia relakan anak tunggalnya untuk menebus dosa manusia, menjadi umat kesayangannya yang berharga di matanya. Saudara-saudaraku yang terkasih, kebencian hanya akan membuahkan kejahatan dan kehancuran semata. Saudara-saudaraku, perpecahan dan perang saudara tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hati kita. Hanya kasih yang membawa kedamaian. Hanya kasih. Allah sebagai sumber kasih telah membuktikan kasih-Nya kepada dunia. Dia berikan anaknya yang tunggal yang sangat dikasihinya. Yesus Kristus disalibkan karena kasih-Nya. Dan kasih itulah yang diberikannya kepada kita, supaya kita bagikan kepada sesama di sekitar kita. Hanya dengan berbagi kasih itu, maka kita akan disebut dengan anak-anak Allah. Teruskan, barisan. 1, 2, 3. Jadikan kami satu untuk jalan.